Selamat pagi, puji Tuhan. Selamat bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya hari ini ada banyak berkat, ada banyak kebaikan, ada rencana Tuhan yang Tuhan mau tunjukkan buat kita. Ada pengalaman bersama Tuhan yang akan kita lalui di hari ini. Namun sebelum kita masuk lebih jauh hari ini, kita mau berdoa dan renungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya ini hari yang Tuhan jadikan. Ada rencana terbaik yang Tuhan telah siapkan buat kami. Ada berkat yang terbaik yang Tuhan telah rancangkan buat kami. Namun sebelumnya kami rindu firman-Mu Tuhan nyatakan buat kami. Kebenaran-Mu Tuhan nyatakan buat kami pakai hamba-Mu. Sembunyikan di balik salib Yesus. Biar apa yang kami dengar adalah suara dari surga bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan membahas perbuatan Tuhan yang besar terjadi di hidup kita. Amin. Yuk kita baca firman Tuhan di dalam Ayub 5 ayat 9. Ayub 5 ayat 9 dikatakan seperti ini. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ayub meyakini Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang tidak terduga, yang gak pernah kita pikir, gak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat. Artinya yang fresh, yang baru, yang belum pernah terjadi, Tuhan sudah siapkan buat kita yang percaya. Amin. Kita dalam hidup ini harus memilih untuk percaya bahwa perbuatan baik Tuhan lebih besar daripada perbuatan jahat orang. Kita dalam hidup ini harus memilih untuk percaya bahwa perbuatan baik Tuhan lebih besar daripada apa yang keadaan dapat perbuat bagi kita. Kita dalam hidup ini harus memilih percaya bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang tidak terduga, keajaiban-keajaibannya dapat Dia lakukan di ekonomi kita, Dia pelihara kita. Lebih besar cara Dia memelihara daripada apa yang dunia dapat kerjakan bagi kita. Dalam hidup ini kita harus memilih percaya bahwa perbuatan Yesus di atas kayu salib memiliki dampak yang lebih besar daripada segala virus, segala sakit penyakit terhadap hidup kita. Perbuatannya, darahnya yang tercurah, tubuhnya yang dihancurkan di kayu salib, itu memberi dampak yang besar buat kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita. Kalau kita baca kitab Ayub di pasal-pasal yang pertama, kita akan tergoda berpikir bahwa perbuatan jahat yang iblis lakukan kepada Ayub lebih besar, sangat besar. Tapi kalau kita selesaikan kitab Ayub, kita akan memiliki kesimpulan bahwa perbuatan baik dari Tuhan kepada Ayub jauh lebih besar daripada apa yang keadaan dapat lakukan, iblis rancangkan. Dan saya percaya hal yang sama Tuhan kerjakan di hidup kita. Ada perbuatan Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Lebih besar dari keadaan sulit, lebih besar dari keadaan yang gak pasti, lebih besar dari masalah ekonomi, dari sakit penyakit. Perbuatan baik Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar terjadi di hidup kita. Kalau kita simak kitab Ayub di pasal yang terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Tuhan yang besar yang terjadi pada Ayub bukan perbuatan jahat iblis fokusnya, tapi perbuatan baik Tuhan fokusnya. Kita baca sama-sama di dalam Ayub 42 ayat 12 dikatakan seperti ini. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuhan memberkati setiap kita yang dengar firman ini lebih daripada yang sebelumnya. Amin. Sama-sama bilang berkat Tuhan di hidup saya lebih dari sebelumnya. Amin. Kita lanjutkan. Ia mendapat 14 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Kalau baca di pasal-pasal yang pertama, dijelaskan juga apa yang Ayub punya. Yang Ayub punya saat ini, yang baru kita baca, itu 2 kali lebih banyak. Lalu dikatakan seperti ini ayat 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayat 14, saya loncat ya, ayat 15.
Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 146 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jangan tertipu dengan apa yang kita lihat. Kalau kita baca di pasal-pasal yang pertama, kita bisa tergoda salah berpikir bahwa perbuatan jahat iblis lebih besar daripada kebaikan Tuhan terhadap Ayub. Tapi kalau kita baca seluruh pasalnya, kita tahu perbuatan baik Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang keadaan dapat lakukan. Disambut hari ini bahwa perbuatan baik Tuhan jauh lebih besar daripada berita-berita tentang COVID, berita-berita tentang ekonomi yang lagi turun. Perbuatan baik Tuhan lebih besar dari semua itu. Lebih besar dari fitnahan orang. Karena kalau kita fokus sama fitnahan orang, kita memberi ruang, fitnahan orang memberi dampak buruk di hidup kita. Tapi kalau kita fokus pada kebaikan Tuhan, sekalipun orang fitnah, kita percaya kebaikan Tuhan lebih besar daripada fitnahan orang, sehingga hidup kita akan ampuni orang itu karena kita akan lihat kebaikan Tuhan yang besar. Puji Tuhan, sambut hari ini dengan mentalitas, dengan pemikiran, dengan janji ini, bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang tidak terduga, yang tidak terhitung, terjadi di hidupmu, di hidupku. Selamat pagi. Sambut hari ini dengan sukacita. See you and God bless you.